through me, hypnotized by the sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang kembali mengizinkan kita semua pada hari ini untuk masih bisa belajar. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anak Bapak, apa kabar? Baik semua. Karena ini hari Jumat, jangan lupa potong kuku ya. Jangan lupa potong kuku. Yang laki-laki jangan lupa sholat Jumat. Yang mau sholat di rumah juga nggak apa-apa karena masih ada pandemi ya. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada hari ini sesuai jadwal, kita akan belajar tematik ya. Bahasa Indonesia KD 3.1 dan KD dan 4.1. Nah, kalau di bukunya itu Bu Pena mana nih? Bu Pena 4A ya, Bu Pena 4A. Silahkan dibuka di bab satunya itu. Halaman berapa ini? Halaman 3. Ya, kita mulai saja. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak mau kalian ingat-ingat kembali yang sudah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya, karena ini harus paham semua ini dulu baru bisa belajar ke tahap selanjutnya. Kalau ini belum paham, selanjutnya akan susah, kalian susah akan mengerti. Pahami ini dulu ya. Ingat kembali, kata adalah susunan dari beberapa huruf yang memiliki arti. Contohnya pergi. Nah, itu kan ada berapa huruf pergi nih? P-E-R-G-I. Ada 5 huruf. Digabungkan menjadi pergi. Ada artinya kan? Dia ada 3 huruf. Rumah ada 5 huruf. Makan ada 5 huruf ya. Digabungkan huruf-huruf itu menjadi satu kata ya. Kata itu pendek-pendek aja dia. Lalu ada kalimat. Kalian masih ingat kan kalimat ini pelajaran kelas bawah kayaknya ya? Kata itu gabungan dari beberapa kalimat. Kalimat itu gabungan dari beberapa kata yang terdiri dari setidaknya subjek dan predikat. Subjek itu apa sih? Subjek itu yang melakukan. Predikat itu apa yang dilakukan. Contohnya, saya makan, itu kalimat. Ada 2 kata. Subjeknya saya, makan itu predikatnya. Yang ini nggak usah dicatat ya, sebagai pengingat aja. Ini contoh kalimat, saya pergi ke pasar. Ada berapa? Ini kan satu kalimat, saya pergi ke pasar itu satu kalimat. Dalam kalimat ini ada berapa kata? Hitung. 1, 2, 3. Ada 3 kata dalam kalimat ini. Coba di kalimat kedua kita lihat. Ibu memasak nasi setiap hari. Ini satu kalimat ya. Pak, tahu dari mana sih satu kalimat itu? Kalimat itu gabungan dari beberapa kata. Ini kan ada banyak kata kan digabung. Nah, terus diakhiri dengan tanda baca titik, tanda tanya kalau kalimat tanya, atau tanda seru kalau kalimat perintah ya. Jadi kalimat itu diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru. Nah, contohnya kalimat ini diakhiri dengan tanda titik. Ibu memasak nasi setiap hari. Ada berapa kata dalam kalimat ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Contoh yang terakhir. Walaupun banjir, saya tetap turun sekolah. Ini berapa kalimat? Jawabannya adalah 1 karena kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Jadi di sini koma ini bukan akhir dari kalimat, ini masih dalam satu kalimat ya. Walaupun banjir, saya tetap turun sekolah. Ada berapa kata di kalimat ini? Hitung. Walaupun banjir, saya tetap turun sekolah. Nah, ada 6 kata dalam satu kalimat ini. Terus yang terakhir ada paragraf. Paragraf itu adalah serangkaian kalimat yang saling berhubungan. Yang agak panjang itu paragraf ya. Contohnya, nih, paragraf itu, awal paragraf itu biasanya agak ke dalam dia nih ya, agak ke dalam. Nih, di sini ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf ya, 1, 2, ya. Contoh paragraf seperti ini. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ingat, kalimat itu diakhiri dengan tanda titik tadi ya. Nih, ada berapa kalimat di paragraf pertama? 1,
2, 3. Di kalimat pertama ada 3 kali. Di paragraf pertama ada 3 kalimat karena ada 3 titik di situ yang mengakhiri kalimat-kalimat tersebut. Lalu di paragraf kedua kita hitung lagi. Dengan penuh percaya diri, kelinci menyetujui tantangan kura-kura tersebut. 1. Ia berpikir, mana mungkin kura-kura yang berjalan super lambat itu bisa mengalahkannya. 2. Kemudian mereka sepakat untuk menentukan jalur panjang yang akan dilewati untuk adu lari. 3. Di paragraf kedua, ada 3 kalimat juga ya. Jadi sampai sini paham ya. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi video ini. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke materi kelas 4. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Ini ya contoh bacaan yang ini ya. Ada 2 paragraf, ini berarti bacaan ya. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini mulai masuk sini ya. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Oke. Nah, mohon maaf. Bapak tambahkan lagi sedikit ya. Biar sebelum kalian tahu gagasan pokok itu apa, kalian juga harus tahu kalimatnya. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Maaf ya. Kalimat utama, kalimat penjelas. Ingat baik-baik, kalimat itu terdiri dari beberapa kata, diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Tapi biasanya di awal-awali tanda titik dulu ya. Nah, kalimat utama. Bisa juga dibaca di bukunya. Tuh. Bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung satu teks ya? 1. Bacalah teks dengan seksama. Ada di halaman awal itu ya. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Ada setiap paragraf. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf ya. Jadi harus, kalau mau cari gagasan pokok sama gagasan pendukung, harus cari tahu dulu, kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Bapak jelaskan lagi. Ini ada di halaman itu juga. Judulnya batik ya. Nah, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Ya, baca sampai habis. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di awal kalimat ya. Paling gampang itu di awal kalimat atau bisa juga di akhir kalimat. Biasanya kalau oleh karena itu, nah itu biasanya di akhir kalimat utamanya ya. Oke. Lalu bedanya apa sih kalimat utama sama kalimat penjelas ya? Kalimat utama itu adalah kalimat yang ada dalam sebuah paragraf yang dijelaskan, yang dibahas ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia, ini yang dibahas, ini tidak menjelaskan yang di sini. Yang di sini yang menjelaskan yang putih ini ya. Nah, contoh kalimat keduanya. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Nah, ini kan menjelaskan yang ini kan? Menjelaskan batik ini tadi kan? Bukan batik ini yang menjelaskan yang ini. Contoh yang kalimat ketiganya. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, menjelaskan lagi di apa? Di mana ya? Di mana? Dari Pulau Jawa ya. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Ini masih sama tempat ya, di mana. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Ini rupa tanda titiknya ya. Nah tadi. Jadi kalimat utama itu yang dibahas dalam paragraf ya. Kalimat penjelas adalah yang menjelaskan kalimat utama. Oke. Terus gagasan pokok. Nah, buka di halaman 4-nya. Di halaman 4. Bukan. Kalimat utamanya dulu. Nah, di buku itu salah ya. Kalimat utamanya di situ tertulis batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Tidak ada kalimat itu ya. Kalimat yang di buku itu entah salah cetak atau apa. Kalimat utamanya batik merupakan kain tradisional Indonesia ya. Ada ketambahan sedikit itu ya. Lalu kalimat penjelasnya itu kan dijelaskan di situ. Kalimat penjelasnya
Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan dalam lilin yang dipanaskan ya. 1-4 itu kalimat penjelasnya ya. Bisa dilihat di bukunya. Nah, lalu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ada di bawahnya. Dilihat ya, gagasan pokok biasanya ada di kalimat utama. Kalimat utama yang disederhanakan. Batik merupakan kain tradisional Indonesia ya. Nah, sederhanakan aja. Kalau di bukunya, batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, gagasan pokok tiap orang boleh beda-beda asal logis. Ya. Misalnya Raihanah, gagasan pokoknya ini. Terus yang siapa namanya? Yang lainnya, misalnya si Akram, gagasan pokoknya lain lagi. Asal nyambung dan logis dan sederhana, betul dua-duanya ya, nggak apa-apa beda. Terus, gagasan pendukung itu ada di kalimat penjelas ya, sama aja ya. Bisa dibaca sendiri di apa sih namanya di bukunya ya. Ada 3 kalimat pendukungnya ya. Oke, lanjut tugas dari kalian. Tuliskan kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf ini. Nomor 2, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ini ya. Ini paragrafnya. Ya, silakan di pause aja kalau misalnya susah ya. Oke, itu sekian dari Bapak. Bapak mohon maaf atas keterlambatan uploadnya. Karena tadi pagi sibuk ya. Sibuk, banyak yang harus dikerjakan dan banyak yang harus dibantu. Semoga anak-anak Bapak bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan, silahkan chat Bapak atau komen di YouTube ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.